komitmen berlanjut, IKN tetap jadi prioritas. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Indonesia dengan meletakkan batu pertama pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kini, tongkat estafet pembangunan tersebut berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Di tengah berbagai tantangan dan dinamika ekonomi global, komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN tetap teguh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa IKN adalah proyek strategis nasional yang akan membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Semangat untuk mewujudkan mimpi besar ini terus dikobarkan. Presiden Prabowo menginstruksikan jajarannya untuk memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana. Beliau menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Pembangunan IKN bukanlah semata-mata memindahkan pusat pemerintahan. Lebih dari itu, IKN adalah simbol transformasi bangsa. IKN dirancang sebagai kota cerdas, hijau, dan berkelanjutan yang akan menjadi pusat gravitasi baru bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan kemajuan sosial budaya. Keyakinan akan masa depan IKN yang cerah terus dikumandangkan. Pemerintah meyakini bahwa IKN akan menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Sebuah simbol kebangkitan Indonesia sebagai negara maju, adil, dan makmur. Pembangunan IKN terus berlanjut. Namun ada penyesuaian strategi yang harus dilakukan. Keterbatasan anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penyesuaian ini. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 48,8 triliun rupiah untuk pembangunan IKN dalam kurun waktu 2025 hingga 2029. Angka ini memang lebih rendah dari perencanaan awal, tetapi pemerintah memastikan bahwa efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran akan menjadi prioritas utama. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan dampak optimal bagi kemajuan pembangunan IKN. Penyesuaian anggaran ini berimplikasi pada penyesuaian fokus pembangunan IKN. Pada tahap awal pemerintahan Presiden Prabowo, pembangunan akan difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif. Meskipun terjadi penyesuaian, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai target yang telah ditetapkan. Semangat gotong royong dan optimisme menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpi besar ini. Setelah kawasan eksekutif, termasuk Istana Garuda, rampung dibangun, fokus pembangunan IKN kini beralih ke kawasan legislatif dan yudikatif. Gedung parlemen dan kompleks peradilan akan menjadi prioritas utama dalam beberapa tahun ke depan. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif merupakan tonggak penting dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Keberadaan kedua kawasan ini akan semakin memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Pemerintah berkomitmen untuk membangun gedung parlemen dan kompleks peradilan yang representatif, fungsional, dan berwawasan lingkungan. Desain bangunan akan memadukan unsur modernitas dan kearifan lokal, mencerminkan identitas Indonesia yang kaya dan beragam. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN bukan hanya tentang membangun gedung-gedung mega, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN tidak luput dari tantangan. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian desain untuk mengoptimalkan fungsi dan estetika bangunan. Penyesuaian desain ini memerlukan waktu dan ketelitian. Tim ahli dari berbagai bidang dilibatkan untuk memastikan desain yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang tinggi. Proses penyesuaian desain ini juga mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk para wakil rakyat, praktisi hukum, dan masyarakat luas. Tantangan lain yang dihadapi adalah memastikan keberlanjutan lingkungan dalam proses pembangunan. Pemerintah berkomitmen untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian ekosistem di sekitar IKN. Tim teknis mengawal desain kawasan inti. Untuk memastikan desain kawasan inti pemerintahan di IKN sesuai dengan visi dan misi, dibentuklah tim teknis yang bertugas merancang dan memperkuat basic design. Tim ini terdiri dari para ahli di bidangnya, seperti arsitek, insinyur, dan ahli tata kota. Tugas utama tim teknis adalah menyempurnakan desain kawasan inti agar lebih fungsional, estetis, dan berwawasan lingkungan.
Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan desain yang dihasilkan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Tim teknis bekerja secara intensif untuk menyelesaikan tugasnya. Mereka melakukan kajian mendalam, konsultasi dengan berbagai pihak, dan studi banding ke berbagai negara. Hasil kerja tim teknis ini akan menjadi acuan bagi pembangunan kawasan inti pemerintahan di IKN. Keberadaan tim ini diharapkan dapat memastikan pembangunan IKN berjalan sesuai rencana dan menghasilkan karya terbaik. Ahai dan Basuki, optimisme di tengah penyesuaian. Di tengah berbagai tantangan dan penyesuaian yang dilakukan, optimisme akan kesuksesan pembangunan IKN tetap terjaga. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHI, menyatakan keyakinannya bahwa IKN akan rampung dalam 2-3 tahun ke depan. AHI menegaskan bahwa anggaran sebesar 48,8 triliun rupiah yang dialokasikan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2029 sudah sangat cukup. Yang terpenting adalah kita kawal bersama agar penggunaannya tepat sasaran dan efisien, ujar AHI. Senada dengan AHI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, juga memastikan bahwa anggaran yang ada cukup untuk menyelesaikan pembangunan IKN sesuai rencana. Kita akan bekerja keras dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas publik terlebih dahulu, kata Basuki. Pernyataan kedua menteri ini menunjukkan bahwa pemerintah optimistis pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan bangsa. Suntikan dana swasta menggenjot laju pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa pembangunan IKN membutuhkan dukungan pendanaan yang besar. Selain mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, pemerintah juga membuka peluang lebar bagi investasi swasta untuk ikut serta dalam membangun IKN. Skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU menjadi salah satu strategi utama untuk menarik minat investor. Melalui skema ini, swasta dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik di IKN. Pemerintah memberikan jaminan dan insentif yang menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di IKN. Kemudahan perizinan, kepastian hukum, dan potensi keuntungan yang menjanjikan menjadi daya tarik utama bagi investor. Partisipasi swasta diharapkan dapat mempercepat laju pembangunan IKN dan menjadikan IKN sebagai etalas kemajuan Indonesia di mata dunia. Rapat terbatas arahan tegas Presiden Prabowo. Pada tanggal 21 Januari 2025, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas di Istana Negara untuk membahas perkembangan pembangunan IKN. Rapat ini dihadiri oleh para menteri terkait, termasuk Menteri PUPR, Menko Marves, dan Kepala Otorita IKN. Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan tegas kepada jajarannya untuk mempercepat pembangunan IKN. Beliau menginstruksikan agar proses pembangunan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Presiden Prabowo juga menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melakukan penyesuaian anggaran agar pembangunan IKN dapat berjalan sesuai rencana. Rapat terbatas ini menunjukkan keseriusan dan komitmen Presiden Prabowo dalam mengawal pembangunan IKN. Arahan yang tegas dan terukur diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi percepatan pembangunan IKN. Menuju Ibu Kota Baru, asa dan tantangan. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun di balik tantangan tersebut, tersimpan asa dan harapan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. IKN bukanlah sekadar proyek pembangunan fisik, tetapi juga momentum untuk membangun kembali semangat persatuan dan gotong royong. IKN adalah simbol transformasi Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang. Sebuah masa depan di mana Indonesia menjadi negara maju, adil, dan makmur. Perjalanan menuju ibu kota baru ini memang tidak selalu mudah, akan ada rintangan dan hambatan yang harus dihadapi. Namun dengan tekad yang kuat, kerja keras, dan doa seluruh rakyat Indonesia, mimpi besar ini pasti akan terwujud. IKN adalah milik kita bersama. Mari kita satukan langkah, bergandengan tangan, dan bahu-membahu untuk mewujudkan mimpi besar ini.